Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zazali Usman dengan NIM 2019 2100068. Di sini saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, dan yang kedua itu ada Nurul Azmi dengan NIM 2019 2110569, dan yang terakhir ada Tommy Wilchar Christopher Mariano Giri dengan NIM 2019 2100718. Nah, baik, di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang akuntansi rekening giro. Nah, apa itu rekening giro? Nah, rekening giro ini adalah salah satu produk bank yang merupakan simpanan dana masyarakat pada bank dengan harga yang murah dibandingkan dengan produk lainnya yang dimiliki oleh bank. Nah, hal ini disebabkan karena lamanya pengendapan dana giro tidak dapat dipastikan secara tepat, yang dimana pemilik atau nasabah giro dapat menariknya kapan saja. Nah, selanjutnya jenis mutasi pada rekening giro. Jenis mutasi pada rekening giro ada dua. Yang pertama mutasi debit, dan yang kedua itu adalah mutasi kredit. Nah, baik. Untuk yang pertama, yaitu mutasi debit. Nah, apa sih mutasi debit itu? Nah, jadi mutasi debit ini adalah mutasi yang mengakibatkan terjadinya penurunan saldo rekening nasabah yang disebabkan karena adanya penarikan dana. Nah, jadi misalnya penarikan tunai dengan menggunakan cek, pembebanan biaya ADM bulanan, dan juga pembebanan buku cek atau BG. Nah, yang kedua itu adalah mutasi kredit. Apa sih mutasi kredit? Nah, jadi mutasi kredit ini adalah mutasi yang mengakibatkan terjadinya penambahan jumlah saldo nasabah yang disebabkan karena adanya setoran dana. Nah, misalnya itu setoran clearing, setoran tunai, dan pemberian jasa giro. Selanjutnya, jenis-jenis rekening giro. Nah, jenis-jenis rekening giro ini ada 3. Yang pertama itu rekening giro perorangan, yang kedua rekening giro badan usaha, dan yang ketiga rekening giro gabungan atau joint account. Nah, yang pertama rekening giro perorangan. Nah, rekening giro perorangan ini adalah rekening yang dimiliki perorangan dan usaha perorangan. Misalnya toko, restoran, bengkel, dan usaha lain dengan nama pemiliknya. Nah, untuk membuka rekening giro atas nama pribadi, bank menerapkan jumlah restoran terkecil sebesar 250.000. Nah, untuk yang kedua, rekening giro badan usaha. Nah, contoh dari rekening giro badan usaha ini misalnya seperti organisasi masyarakat, instansi pemerintah, badan usaha seperti PT, CV, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Nah, untuk membuka rekening giro atas nama badan usaha ini, bank menerapkan jumlah setoran terkecil sebesar 500.000. Nah, untuk yang terakhir, rekening giro gabungan atau joint account. Nah, rekening giro gabungan atau joint account ini adalah rekening perorangan yang dibuka atas nama dua orang, di mana segala konsekuensi dan tanggung jawab hukum yang timbul pada rekening bersama ini menjadi tanggung jawab seluruh nasabah pemilik joint account. Nah, contohnya itu seperti rekening atas nama beberapa orang atau beberapa badan. Selanjutnya, biaya-biaya yang melekat pada produk giro. Yang pertama, biaya material untuk pembuatan rekening. Nah, yang kedua itu biaya administrasi bulanan. Dan yang ketiga ada biaya untuk restoran dan tulakan berkat keliling. Dan yang keempat, biaya apabila rekening ditutup. Dan yang terakhir adalah pajak atas jasa giro sesuai peraturan yang ada. Selanjutnya, jangka waktu berlakunya produk giro. Nah, yang pertama sesuai permintaan nasabah. Nah, jadi ketika nasabah ingin menutup rekening gironya, maka pihak bank langsung menutup rekening tersebut. Nah, yang kedua itu adalah rekening nasabah ditutup karena cek atau BG kosong atau karena blacklist.
Jadi maksimal masa berlaku BG adalah 70 hari sejak tanggal penarikan dan tidak dapat dibatalkan dan dipindah tangankan selama masa berlaku. Nah, yang ketiga itu adalah ditutup oleh bank karena saldo minim, dan yang keempat nasabah meninggal dunia, dan yang terakhir itu adalah ditutup atas permintaan pengadilan atau pemerintah. Nah, sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nuril Azmi dengan NIM 2019-210569. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, yang nomor 6 itu ada media pendebatan rekening giro. Nah, media pendebatan rekening giro ini yang pertama ada cek, yaitu surat perintah bayar tanpa syarat dari nasabah kepada bank untuk membayar sejumlah uang sesuai yang tertera pada cek tersebut. Nah, jenis cek ini ada cek atas unjuk, atas nama, cross check atau silang umum dan khusus, dan counter check. Nah, yang kedua ada biliet giro. Biliet giro ini merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan sejumlah dana kepada orang dan pada bank sesuai yang tercantum dalam biliet giro. Nah, yang ketiga, pendebetan rekening yang lainnya. Nah, contohnya pembebanan jasa administrasi, pendebetan setoran jaminan LC atau bank garansi, pembebanan provisi kredit, dan lain-lain. Nah, yang ketujuh, jenis cek. Jenis cek ini seperti saya menjelaskan tadi, yang pertama itu cek atas unjuk atau pembawa atau aan tonder, merupakan cek yang tidak mencantumkan nama penerima dana. Bank tertarik akan melakukan pembayaran kepada siapa saja yang membawa cek tersebut dan menunjukkan kepada bank. Nah, yang kedua, cek atas nama atau aan order, yang merupakan cek yang mencantumkan nama penerima dana. Bank tertarik akan melakukan pembayaran hanya kepada nama yang tertera pada cek tersebut. Nah, yang ketiga ada cek silang umum. Nah, yang dimaksud cek silang umum ini merupakan cek yang di antara garis silangnya tidak dimuat suatu petunjuk atau dicantumkan tulisan apapun. Nah, konsekuensinya dari cek silang umum ini adalah bank tertarik hanya dapat membayarkan cek tersebut dengan cara pemindah bukuan kepada nasabah di bank selain bank, atau tunai maupun pemindah bukuan kepada nasabah di bank tersebut. Nah, yang keempat, cek silang khusus. Nah, cek silang khusus ini adalah cek yang di antara garis silangnya dimuat atau dicantumkan nama suatu bank. Nah, konsekuensi dari cek silang khusus ini adalah bank tertarik hanya dapat melakukan pembayaran kepada bank yang namanya dicantumkan dalam cek silang khusus. Nah, dalam hal nama bank, yang dicantumkan dalam cek silang khusus adalah nama bank tertarik sendiri. Maka, cek silang khusus tersebut dapat dibayarkan kepada nasabah. Nah, yang kelima, counter check. Nah, counter check ini adalah media penarikan dana dalam rekening giro. Dalam hal counter check, pemilik rekening tidak membawa buku cek atau biliet giro. Nah, yang ke-8 ini ada media pengkreditan rekening giro. Nah, media pengkreditan rekening giro ini ada dua jenis. Yang pertama, slip setoran. Nah, contohnya dari slip setoran ini setoran keliling media pengkreditan yang dilakukan pada bagian giro bukan oleh bagian lain. Nah, yang kedua, slip kredit. Nah, slip kredit ini rekening yang diterima dari bagian lain. Contohnya CN masuk, transaksi masuk ke rekening giro, atau dropping kredit ke rekening giro. Nah, yang ke-9 itu adalah perhitungan jasa giro. Nah, yang pertama itu ada berdasarkan saldo terendah, yang artinya maksudnya saldo yang dipilih adalah saldo paling rendah dalam transaksi
yang dilakukan selama bulan berjalan yang ingin dihitung. Dan yang kedua berdasarkan saldo harian atau rata-rata. Saldo rata-rata dihitung berdasarkan jumlah saldo akhir tabungan setiap hari dalam bulan berjalan. Nah, dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut. Dan yang terakhir, berdasarkan saldo berjenjang atau progresif. Nah, maksudnya bunga akan dikalikan dengan besarnya saldo harian pada bulan tersebut. Nah, di samping ini ada rumus dari perhitungan jasa giro. Nah, bunga sama dengan nominal dikali rate dikali hari per 365. Nah, yang ke-10 yang terakhir itu adalah syarat-syarat penutupan rekening giro. Nah, yang pertama ini adalah nasabah tercantum dalam blacklist BI. Nah, kedua menarik cek atau BG dalam masa 6 bulan atau satu lembar senilai 1 miliar. Nah, yang terakhir, rekening tidak aktif selama 6 bulan berturut-turut dan di bawah saldo minimal atau ditutup bank. Terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tommy Cergiri dengan 718. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi atau perhitungan giro dan valuta asing. Nah, di sini ada beberapa contoh yang ingin saya sampaikan. Nah, yang pertama itu adalah pembukaan rekening valuta asing. Nah, di sini terdapat dua. Yang pertama itu adalah pembukuan rekening giro falas dengan falas yang sama. Nah, di sini saya memberikan contoh. Tuan Bambang membuka rekening giro falas USD nominal 4.000 US dollar. Sumber dana dari pencairan deposito falas USD ini akan jatuh tempo pada hari ini. Nah, jadi jumlah transaksi yang dapat ditulis yaitu pertama di debit deposito berjangka falas atas nama Bambang itu senilai 4.000, dan kreditnya itu rekening giro falas atas nama Bambang senilai 4.000. Nah, ini tidak ada perbedaan karena falas yang digunakan itu sama, yaitu US dollar. Untuk pembukaan rekening valuta asing yang kedua itu ada pembukaan rekening giro falas dengan valuta yang berbeda. Nah, di sini saya mengambil contoh, yaitu Nyonya Paula membuka rekening giro falas senilai 1.500 US dollar pada Bank UHW Perbanas, dan dana tersebut itu diambil dari giro falas Chinese Yuan. Nah, jadi kurs beli untuk US dollar itu sekitar 13.500 rupiah, dan juga untuk kurs jual sendiri yaitu 13.600. Sedangkan untuk kurs beli Chinese Yuan itu sekitar 3.400 dan kurs jualnya sekitar 3.500. Nah, untuk penyelesaiannya di situ ada kurs konversi senilai kurs konversi 1 US dollar itu senilai 13.500 dibagi dengan 3.450. Nah, hasilnya itu adalah 3.900 3,130. Nah, jadi diketahui juga valuta yang dijual itu valuta USD yang dijual itu sekitar 1.500. Nah, jadi hasil konversinya itu 3,9130 itu dikali dengan 1.500. Jadi hasilnya itu adalah 5,869,5. Nah, jurnal transaksi yang dapat ditulis yaitu pada debit ditulis rekening giro falas atas Chinese Yuan sebesar 5,869,5. Sedangkan RPV falas Chinese Yuan itu sekitar 5,869,5. Nah, untuk debit selanjutnya yaitu RPV falas US dollar sebesar 1.500 US dollar, dan kredit rekening giro falas USD sebesar 1.500. Jadi di sini transaksinya yaitu membeli falas US dollar dari giro falas yang dipunyai yang
dimiliki di Bank UHW, yaitu Chinese Yuan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan pengucapan. Biarlah itu menjadi pelajaran untuk kami ke depan. Terima kasih.